Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan sehat ya. Selamat datang di Prakarya kelas 7 bersama ibu, yaitu Ibu Suci. Nah, coba kamu perhatikan benda-benda berikut. Nah, benda-benda tadi merupakan produk kerajinan bahan serat. Apa itu kerajinan bahan serat? Akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita lihat dulu pengertian dari serat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar. Nah, jenis serat itu sendiri atau serat alam terbagi dua. Yang pertama serat dari tumbuhan, yang kedua serat dari hewan. Serat dari tumbuhan ada 4 macam. Yang pertama serat dari biji, kedua serat dari batang, ketiga serat dari daun, yang keempat serat dari buah. Sedangkan serat dari hewan terbagi dua. Pertama disebut dengan serat stapel, yang kedua disebut dengan serat filamen. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama serat dari tumbuhan. Serat dari tumbuhan tadi yang pertama serat yang berasal dari biji tumbuhan. Contohnya dari tumbuhan kapas dan kapuk. Yang kedua, serat dari batang. Contohnya berasal dari batang melinjo, anggrek, linen, serat henep, jute, rosella, dan sun. Yang ketiga, serat dari daun. Contohnya henequin, sisal, abaka. Nah, yang paling umum dari daun eceng gondok dan daun pandan. Yang keempat, serat dari buah. Itu misalnya contohnya adalah sabut kelapa. Nah, sedangkan serat dari hewan, yang pertama serat dari stapel. Stapel ini itu berasal dari rambut hewan. Nah, contohnya adalah wol yang berasal dari bulu domba. Bisa juga berasal dari bulu hewan alpaca, unta, dan lainnya. Yang kedua, serat dari filamen. Nah, serat dari filamen ini berasal dari larva ulat sutra. Contohnya yaitu benang sutra. Nah, lanjut, bagaimana sih mengolah bahan serat sehingga menghasilkan suatu produk? Nah, ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama itu pemintalan benang. Nah, dalam hal ini tentu asalnya adalah misalnya kapas. Kapas dipintal maka dia akan menjadi benang. Setelah menjadi benang, langkah selanjutnya adalah penggulungan benang. Kemudian supaya dia menjadi lebih menarik, maka dilakukan pencelupan warna. Terakhir, barulah penenunan benang menjadi kain. Nah, berikut gambarnya. Di situ ada pemintalan benang, penggulungan benang, pencelupan warna, dan penenunan benang menjadi kain. Untuk menghasilkan kerajinan bahan serat, ada beberapa teknik yang dilakukan. Yang pertama dengan cara menenun. Menenun menggunakan alat spanram namanya, yang digunakan biasanya untuk membuat kerajinan tapestri. Nah, itu gambarnya. Yang kedua, menjahit. Nah, ini sudah umum kita lakukan ya, menggunakan benang yang dimasukkan ke dalam jarum jahit atau menggunakan mesin jahit. Nah, yang terakhir bisa dengan cara mengikat. Nah, dalam membuat benda kerajinan, ada beberapa syarat-syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kegunaan atau utility. Nah, dalam hal ini, benda kerajinan yang dibuat harus dapat digunakan sesuai fungsi dan kebutuhan. Misalnya membuat mangkok, fungsinya untuk tempat sayur misalnya. Jadi harus ada gunanya. Nah, yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan tadi harus memberi kenyamanan bagi si pemakai. Yang ketiga, keluasan atau flexibility.
Nah, benda kerajinan yang dibuat harus sesuai antara bentuk benda dengan fungsinya. Misalnya mau membuat sepatu, maka harus disesuaikan dengan bentuk kaki. Nah, yang keempat, keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan si pemakai. Terakhir, keindahan atau estetik. Nah, supaya benda kerajinan berbeda dari benda-benda lain, maka tentunya harus memiliki daya tarik. Nah, berikut merupakan beberapa contoh produk kerajinan serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Dari tumbuhan misalnya ada tas, dompet, nah itu bisa dari daun pandan atau dari daun eceng gondok bisa. Kemudian ada di situ tempat tisu yang dilapisi dengan pelepah pisang, kemudian keset atau alas kaki dari sabut kelapa. Sedangkan produk kerajinan serat dari hewan misalnya ada jaket, ada sepatu wol, dan ada rompi. Nah, terakhir setelah benda kerajinan selesai dibuat, maka harus dilakukan yang namanya pengemasan. Untuk apa fungsi dari pengemasan? Yang pertama dapat melindungi produk dari kerusakan. Yang kedua memperindah produk. Yang ketiga menarik minat pembeli. Dan yang terakhir tentu saja meningkatkan harga jual produk. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, silahkan kamu membuat ringkasan di buku catatan. Nanti peta konsepnya akan Ibu kirim. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.